Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Delami dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pemerintahan Indonesia dalam perspektif siasat syariah. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan agama, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan adat kebiasaan yang sangat beragam. Kontribusi kebudayaan yang beragam dalam pembentukan identitas Indonesia merupakan manifestasi dari negosiasi berbagai kepentingan yang saling bersaing, khususnya antara kekuatan kebangsaan dan kekuatan Islam. Persoalan politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif. Pada satu sisi, hampir setiap orang Islam percaya terhadap pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Sementara pada sisi yang lain, karena sifat Islam yang multi-interpretatif tersebut, tidak ada pandangan yang monolitik mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik diposisikan secara tepat. Yang muncul dari persoalan tersebut justru pendapat yang sangat beragam. Ada dua poin pembahasan. Yang pertama, bagaimana definisi sistem pemerintahan dan siasat syariah secara umum. Dan yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dalam perspektif siasat syariah. Masuk ke pembahasan yang pertama, sistem pemerintahan dan siasat syariah. Sistem pemerintahan dapat didefinisikan dalam dua kategori. Satu, definisi sistem pemerintahan secara luas. Secara luas, sistem pemerintahan berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. 2. Definisi sistem pemerintahan secara sempit. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Kata asiasa merupakan kata saduran dari bahasa Arab asli. Maknanya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Asalnya makna siasa atau politik tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia. Dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus. Secara singkat, siasat syariah atau politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Nilai siasat syariah tidak serta-merta menjadi nisbi, karena ia memiliki kemutlakan paling tidak. Ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Pembahasan yang kedua adalah sistem pemerintahan Indonesia dalam perspektif siasat syariah. Indonesia sebagai suatu negara yang independen memiliki suatu sistem yang digunakan untuk mengelola negaranya. Sistem ini dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. Lalu, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. 1. Sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Bentuk negara Indonesia pada periode awal adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik di bawah sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Adanya konferensi meja bundar menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. 3. Sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik di bawah sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Serikat 1950. 4. Sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. 5. Sistem pemerintahan masa Orde Baru.
dari 1968 sampai 1998. Pada tahun 1968, MPR resmi melantik Soeharto sebagai Presiden kedua negara Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun, menggantikan posisi Presiden Soekarno. Presiden Soeharto berhasil menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. Situasi sulit yang melanda bangsa Indonesia mempengaruhi semua bidang, dan berakhirlah masa pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan demo besar-besaran oleh mahasiswa. Maka, Presiden Soeharto mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei tahun 1998. 6. Sistem pemerintahan masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Jabatan presiden kemudian diisi oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada masa Indonesia modern, hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan, umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung. Namun, kandas terbentur oleh kondisi sosiopolitik ketika itu. Pada era-era berikutnya, Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa bahwa kalau mereka memberikan kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang, maka berpotensi untuk membahayakan bangsa Indonesia yang majemuk. Kesimpulannya, apabila sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif siasat syariah atau politik Islam, sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Namun, secara substansi telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Karena inti daripada siasat syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.